Apakah Anda mengalami kesulitan melakukan gerakan atau latihan squat? Punggung Anda bungkuk, tumit Anda naik, dan squat Anda jelek seperti di gambar ini? Jika iya, jangan khawatir, tonton video ini lebih lanjut ya. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini, saya akan membahas secara detail tutorial squat untuk pemula ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan squat dengan baik dan benar. Saya akan memaparkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika squat dan juga solusinya ya. Gerakan squat adalah gerakan yang sangat bagus untuk melatih kaki atau bagian tubuh bawah Anda. Squat merupakan salah satu gerakan dasar yang menurut saya paling efektif dalam membangun otot dan menjaga kekuatan kaki Anda. Namun sayangnya, banyak orang melakukan gerakan squat dengan kurang optimal sehingga bukannya dapat efek positif, malahan mereka cedera ketika melakukan gerakan squat ya. Oke, berikut saya akan memaparkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula ketika squat dan juga solusinya. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh orang-orang ketika squat adalah mereka biasanya langsung menekuk lutut ke bawah, dan yang terjadi adalah lutut menjadi terlalu maju dan tumitnya ngangkat. Jika ngelakuin squat seperti ini akan terlalu membebani lutut. Solusinya adalah squat dengan menggunakan kursi nih. Nah, kalau dengan kursi gini dan kita lakuin salah, pantatnya nggak nyentuh kursi. Solusinya, kita harus mencoba untuk menyentuh pantatnya ke kursi. Jadi ketika squat, mundurin pantat sedikit dulu, baru kemudian tekuk lututnya ke bawah ya. Nah, dengan kursi ini akan ngajarin kita untuk squat yang bener ya. Kayak gini salah, kayak gini lebih optimal. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah mereka squat dengan posisi punggung yang bungkuk seperti di video ini. Ketika punggung dan pinggang bungkuk, tentu saja ini tidak optimal dan meningkatkan resiko cedera pinggang dan punggung. Solusinya, kita ingin belajar squat dengan menggunakan tongkat atau stick, di mana tongkat ini menyentuh kepala, punggung, dan tulang ekor. Jadi pastikan tongkat menyentuh ketiga titik ini, kepala, punggung, dan tulang ekor, dan tidak lepas di sepanjang squatnya. Ketika ada bagian tongkat yang lepas, berarti punggungnya bungkuk ya. Jadi bagus banget latihan squat dengan menggunakan tongkat agar punggungnya bisa lurus ketika squat. Berikut saya akan contohkan squat yang bagus dan optimal dari posisi samping. Pastikan kita mengaplikasikan dua prinsip yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, ketika turun ke bawah squat, mundurin pinggul, pantat sedikit dulu, baru tekuk lututnya. Dan yang kedua adalah pinggang dan punggung harus selalu lurus di sepanjang squatnya ya. Sekarang dari posisi depan, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah lebar kaki ketika squat. Jadi kita mau melakukan eksperimen ini. Pertama, kita mau duduk di kursi dengan kaki yang rapat, kemudian naik ke posisi squat dan coba squat dengan kaki yang rapat ya. Kita coba 2-3 repetisi, kemudian kakinya dibuka dikit lebih lebar, baru naik ke atas. Oke, jadi squat dengan kaki yang lebih lebar. Nah, kemudian dicoba lagi, lebarin kaki lagi dan squat dari posisi ini. Posisi di mana Anda merasa paling nyaman untuk duduk bangun dari kursi adalah posisi lebar kaki yang optimal untuk squat Anda ya. Nah, ini kesalahan utama dari posisi depan, yaitu lututnya masuk ke dalam seperti ini. Ketika lututnya masuk ke dalam seperti ini, tentu saja ini meningkatkan risiko cedera lutut dan tidak stabil ketika squat. Solusinya, Anda harus mendorong lututnya keluar sedikit sehingga lutut sejajar dengan jari kaki kedua atau ketiga ya. Jadi pastiin lutut selalu sejajar di sepanjang squatnya. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan orang adalah mereka naik ke atas posisi squat dengan menggunakan pinggang, jadinya bukan malah ngelatih paha dan pantat, bukan malah ngelatih kaki, tapi malah mereka membuat otot pinggangnya kaku dan cedera, seperti di video ini. Harus diingat, ketika naik ke atas posisi squat, itu kita menggunakan paha dan pantat. Jadi kita berusaha meluruskan kaki dan memajukan pantat ke depan, bukan menggunakan pinggang ya. Berikut adalah variasi-variasi squat dengan menggunakan beban. Ini adalah goblet squat, memegang beban di depan. Kemudian bebannya juga bisa ditaruh di samping seperti ini. Atau Anda juga bisa menggunakan barbell ditaruh di pundak. Ini kita sebut dengan high bar back squat. Oke. Ini dari posisi lainnya, high bar back squat, beban ditaruh di belakang. Atau juga beban bisa Anda taruh di depan seperti ini, atau kita sebut dengan front squat ya. Jadi banyak banget variasi squatnya. Nah, jika Anda ingin belajar tentang squat lebih lanjut, atau Anda ingin bisa mengkoreksi squat klien Anda atau orang lain, bisa dicek buku squat klinik yang saya buat untuk memperbaiki gerakan squat seseorang ya. Jadi kalau Anda ingin pengetahuan yang lebih detail tentang gerakan squat, nah ini adalah bukunya.
Di buku ini saya akan memaparkan semua hal tentang squat, kesalahan-kesalahan, dan cara memperbaikinya. Bukunya itu full color dan bisa dilihat seperti ini, ada gambar-gambar dan petunjuk lengkapnya ya. Untuk pembelian buku Squat Clinic bisa cek link di deskripsi atau bisa cek langsung di Tokopedia ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu mengkoreksi dan membenarkan gerakan squat Anda sehingga Anda bisa squat dengan aman, optimal, efektif, dan jauh dari cedera ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.